Warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Akan kami lanjutkan dengan dialog interaktif dengan topik Desa Wisata Jangan Hanya Label. Kami siarkan secara langsung dari Desa Wisata di Desa Biring Ala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, dan akan dipandu oleh presenter Rahmadani. Dani. Ya baik rekan Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Ya, di pagi hari ini kami berada jauh dari kota Makassar, ya, tepatnya di Kabupaten Goa, Desa Biring Ala, Kecamatan Barombong, desa wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Goa. Ada 3 desa wisata yang dimiliki Kabupaten Goa dan salah satunya adalah Desa Wisata Biring Ala. Saya Dani bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Goa, Ibu Andi Tenri Tahri. Kita akan membahas topik kita di pagi hari ini, ya, Desa Wisata Jangan Hanya Sekedar Label. Dan sebelum kita mulai, ya, ada tentunya musik yang akan kita dengarkan, ya, di kesempatan pagi hari ini, ya. Ada musik-musik, ya, ingin diperdengarkan dulu? Oh, enggak ada, ya. Kirain ada musik-musik dulu. Ya, ini adalah salah satu juga desa yang menjadi rintisan, ya, desa wisata di Kabupaten Goa. Ibu Andi Tenri Tahri, kita sapa dulu, ya, lebih jauh Ibu Andi Tenri Tahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dani. Iya, apa kabar Bu di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Kita berada di tempat yang luar biasa karena kita berada di tengah-tengah persawahan yang begitu hijau, begitu sejuk. Namun sebenarnya saya ingin sedikit meluruskan lokasi Biringala ini adalah desa wisata yang terdekat. Terdekat, ya, ya, baik. Dari 4 desa wisata yang telah ditetapkan di tahun 2021, salah satunya adalah Desa Biringala ini. Jadi ini yang terdekat, ya. Iya, yang kedua betul. di mana nih, Bu Andi? 3 yang lainnya itu adalah di dataran tinggi. Jadi ada di Kecamatan Tombolok Pao, di Desa Pao sendiri, kemudian di Kecamatan Bungaya, Bisoloro. Mungkin kalau pendengar RRI pernah mendengarkan Puncak Tinambung. Puncak Tinambung itu adalah daerah wisata yang berada di ketinggian. Masyarakat bisa datang ke sana untuk menikmati wisata camping. Biasanya banyak warga masyarakat, khususnya wisata keluarga, mengajak keluarganya untuk camping di puncak ketinggian, kemudian bisa menyaksikan kota Makassar dari puncak ketinggian Tinambung. Keren, ya. Kita beri dulu aplaus, ya, tepuk tangan untuk kegiatan kita di pagi hari ini, ya. Saya informasikan bahwa acara ini disiarkan langsung di Pro 1 RRI Makassar dan juga live di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar, ya. Ini banyak pertanyaan, ya, sebenarnya kenapa sih harus ada desa wisata seperti itu, Ibu Andi? Ya, kalau ditanyakan kenapa ada desa wisata, ini adalah salah satu program dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah kepemimpinan Pak Sandiaga Uno ini. Keberadaan desa wisata memang sangat berupaya untuk dibangkitkan. Kemudian beberapa tempat di seluruh Indonesia berusaha untuk dipacu untuk bisa membangkitkan kemampuan dari desa tersebut, kemudian kemandirian dari desa tersebut dengan menghadirkan desa wisata. Karena pemberdayaan ini yang sangat dibutuhkan, kebangkitan ekonomi kreatif, kebangkitan usaha-usaha dari masyarakat untuk kembali bagaimana survive menghadapi pandemi yang sudah memasuki tahun ketiga di saat ini. Untuk Desa Biringala ini sudah berapa tahun dirintis, Bu? Penetapan Desa Biringala sebagai desa wisata baru tahun kemarin, karena memang kami sendiri masuk menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu baru di akhir tahun 2020.
di 2021 adalah program kami untuk mencanangkan desa-desa yang berpotensi sebagai desa wisata di Kabupaten Goa ini, dan salah satu desa yang dicanangkan adalah Desa Biringala. Ini dari 4 yang telah kami canangkan, Desa Pao, kemudian Desa Bisoloro, Desa Manuju, dan Desa Biringala sendiri. Baik. Nah, ini kan tidak mudah juga sebenarnya untuk membangun sebuah desa wisata ya. Ada kriteria-kriteria khusus untuk membentuk sebuah desa wisata, baik dari sisi mungkin kondisi alam ataupun juga masyarakatnya. Betul sekali. Jadi ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk menentukan desa tersebut sebagai desa wisata. Yang pertama adalah adanya daya tarik sendiri. Harus ada daya tarik sendiri dong. Masyarakat untuk datang ke tempat itu pasti apa sih yang ada di sana? Apa yang bisa kita nikmati? Nah, untuk hal yang pertama adalah daya tarik, kemudian tersedia prasarana dan sarana, jalan yang memadai, akses jalan yang bagus, kemudian ada sarana yang terdekat seperti tempat makan, rumah makan, kemudian ada masjid, ada tempat sarana untuk kesehatan, kemudian tentu saja dengan adanya akses jalan yang memudahkan masyarakat untuk datang ke tempat wisata desa wisata tersebut. Yang dibutuhkan adalah di kalangan masyarakat ada cenderamata ataupun ekonomi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa diwujudkan dalam bentuk keterampilan, kemudian mereka punya ciri-ciri khas dari desa tersebut yang bisa dijual kepada pengunjung ataupun wisatawan yang datang ke tempat tersebut. Ya, kalau Biringala sendiri ini apa sebenarnya keunggulannya, Bu? Iya, selain karena bantuan dan kerjasama dari pendamping desa yang mendampingi para aparat pemerintah desa atau BUMDes yang ada di desa tersebut, Biringala ke depan ini akan direncanakan untuk dibentuk suatu pasar tematik. Jadi ke depan ini perencanaan, kenapa kami memilih di sini, karena di sini juga ada beberapa wilayah yang merupakan tanah dari wilayah yang dimiliki memang oleh pemerintah daerah. Artinya aset yang ada di desa ini juga adalah aset pemerintah daerah. Jadi memudahkan kita untuk perencanaan potensi wisata yang akan dikembangkan di Desa Biringala ini. Nah, ke depan di sini kita akan membuat pasar tematik yang dikhususkan di hari Sabtu dan Minggu dulu. Sabtu dan Ahad, masyarakat bisa datang ke sini untuk menikmati jajanan pasar sarapan pagi. Jadi yang tradisional berupa makanan-makanan tradisional masyarakat sekitar, ada kue putu, ada songkolo, ada basang dan sejenisnya. Nah, ini yang akan direncanakan oleh masyarakat yang ada di sini dan juga para aparat pemerintah desa dan dibantu oleh para pendamping desa yang ada di Desa Biringala ini. Baik. Kemudian di samping kita ini ada kolam ikan, penangkapan ikan. Jadi masyarakat bisa datang untuk mancing sambil menikmati makanan-makanan yang dihadirkan dari kafe yang ada di sini. Baik, kita ke narasumber selanjutnya ya. Bapak Dr. Samsu Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsu Rizal, selamat pagi. Iya. Alhamdulillah baik. Iya, Pak Samsul sehat ya, Pak Samsul? Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ini Pak Samsul ya ada kegiatan juga ya, tapi kita mau berbagi cerita juga dengan Pak Samsul di pagi hari ini. Pak Samsul, kalau bicara mengenai desa wisata, sebenarnya efektif nggak desa wisata ini, Pak Samsul, untuk di masa pandemi untuk meningkatkan tentunya kunjungan wisatawan di daerah kita di Sulawesi Selatan, Pak Samsul? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu saudara saya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Goa. Assalamualaikum Pak Samsul, ini luar biasa loh Bapak ini, aktif dan padat sekali. Beruntung sekali kita bisa berkomunikasi dengan beliau. Baik.
tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis bagaimana sesungguhnya perspektif dari khususnya Kementerian Pariwisata ya, inovasi, adaptasi dan kolaborasi konsep yang diusung oleh Bapak Menteri kita, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Ini sebuah terobosan khususnya di era pandemi ini untuk men-trigger ekonomi masyarakat. Jadi konsep yang paling mendasar sesungguhnya yang harus kita lihat bagaimana pariwisata itu dapat menjadi trigger ekonomi. Kemudian setting operasionalnya itu yang dilakukan pada wilayah geografis yang kita kenal sebagai desa. Nah, dalam konteks ini sangat luar biasa ini tema yang diusung oleh RRI bahwa jangan hanya sebagai label, tetapi apapun itu yang pertama secara pribadi dan dari Politeknik Pariwisata Makassar sebagai akademisi, kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para kepala desa, aparatur dan masyarakat desa, teman-teman dari Dinas Pariwisata dalam hal ini. Dalam tataran operasional, mulai dari model kebijakan kita, misalnya yang kita bangun ini desa wisata, tourism village, desa wisata, atau wisata pedesaan, atau rural tourism, dua hal yang berlainan. Kalau kita berbicara desa wisata, pasti konsepnya cuma dua, ekologi dan operasionalnya pasti edukasi. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam mass tourism. Karena yang terjadi adalah desa wisata itu adalah ruang hidup bagi sekelompok budaya yang masih terjaga dengan rapi, yang menjadi daya pikat bagi orang untuk datang belajar itu dan melihat bagaimana praktek itu. Kalau sekedar orang datang makan di sebuah tempat yang usungannya ada di tepi sawah, di pegunungan, di mana, maka itu sesungguhnya konstruksinya adalah wisata perdesaan. Kalau kita berbicara desa wisata, maka buntutnya adalah peningkatan kunjungan wisatawan. Kita berbicara wisatawan, salah satu standar dasarnya saja harus paling tidak 1x24 jam nginap. Tapi kalau kita bicara wisata perdesaan, maka ujung-ujungnya adalah jumlah kunjungan yang ukurannya transaksi yang terjadi dari perputaran ekonomi. Nah, ini yang teman-teman mulai dari sekarang, jadi saya sampaikan, sesungguhnya yang kita miliki sekarang ini belum dalam konstruksi desa wisata atau tourism village, tapi baru wisata perdesaan. Apa bedanya kita datang makan ke, misalnya ya, di Desa Biringala ini, dengan kita pergi makan bebek paleko misalnya yang ada di Sidrap. Ya, itu bukan desa wisata, tetapi ada usaha yang dibangun di konstruksi di wilayah pedesaan, yang membuat orang tertarik, makan di sini deh daripada di formal restoran. Nah, tetapi saya yakin bahwa di Biringala ini insya Allah akan menjadi sebuah konstruksi desa wisata, seperti sampaikan Ibu Kadis tadi. Diingat saja pada 3 karakter dasar saja sebelum kita masuk ke development-nya. Desa wisata itu yang pertama adalah community ownership. Kepemilikannya harus bagi masyarakat desa. Coba dicek lagi nanti Pak, Desa Biringala, sudah ada enggak peraturan desa yang menetapkan Desa Biringala itu adalah desa wisata, karena itu prasyarat dasar, ya, bukan cuman penetapan dari pemerintah kabupaten bahwa ini adalah desa wisata, tapi harus community ownership, ada kesepakatan masyarakat melalui musyawarah desa, ditetapkanlah peraturan desa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah community involvement, keterlibatannya harus bagi masyarakat. Nanti akan kita hitung berapa banyak masyarakat yang sudah ada di sana, di sekitar Biringala, di Desa Biringala ini, yang menjadi local guide di sana. Nah, kalau belum, nanti lewat Ibu Kadis akan melakukan pelatihan dan sertifikasi, supaya masyarakat di sana yang akan terlibat di desa wisata adalah SDM yang qualified. Diajarkan entrepreneurship, berapa banyak bisnis yang bertumbuh dari masyarakat. Sejauh mana model operasional itu bertumbuh lewat BUMDes. Karena tidak boleh kalau kita bicara desa wisata, tidak boleh ada usaha orang per orang di dalamnya. Harus dalam satu kesatuan usaha bersama di bawah badan usaha milik desa. Yang kedua adalah community involvement. Jangan pernah bicara pariwisata kalau kita tidak libatkan masyarakat. Dan tidak boleh oknum, harus totality masyarakat. Karena yang dikunjungi masyarakat pada saat istirahat sambil makan di tempat yang ada. Yang ketiga adalah harus tumbuh community business. Karena tujuan utamanya memang adalah pariwisata itu harus tumbuh. Berapa banyak masyarakat kita akhirnya secara bisnis terlibat langsung di sana. Berapa kelompok-kelompok kreatif yang misalnya, kalau tidak salah tadi sampaikan, mohon maaf buka di sini, saya belum sempat main ke Biringala ini, tapi insya Allah dalam waktu dekat
saya akan main ke sana dan menikmati bagaimana suasana di Biringala itu. Dinantikan Pak Samsul. Ya, berapa banyak masyarakat yang akhirnya karena jualannya adalah katakanlah ikan bakar atau apa, berapa banyak yang secara komunal itu memelihara jenis ikan-ikan tertentu sehingga akan berdampak pada ekonomi. Berapa banyak produk-produk lokal yang ada di sekitar Bajeng dan sekitarnya, karena kebetulan wilayah di sekitar sini nih, nenek-nenek saya banyak di sana di sekitar masuk Bajeng sampai sekitar Cadik, tapi saya sendiri belum pernah ke sana. Insya Allah saya ini ada utang-utang saya secara personal ini Bu Kadis. Saya kira itu gambaran secara umum yang harus kita jaga dan usung bersama-sama Bu Kadis, bapak-bapak pengurus desa dan lain, bahwa sekarang kita sudah mulai untuk menjadikan tidak apa-apa kita start dari poin-poin yang ada dulu. Yang terpenting orang mengenal ada aktivitas ekonomi yang tumbuh, tetapi kita harus mengusung menjadikan Biringala ini betul-betul sebagai desa wisata, dan insya Allah jadi desa wisata terbaik di Indonesia, Bu Kadis. Baik. Siap, Saya kira itu. Amin. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Pak Samsul Rizal. Jadi beda loh desa wisata dengan wisata desa ya. Jadi ini desa wisata ini mungkin juga pemahaman kita untuk kunjungan wisatawan, tapi ternyata bahwa ini kita lebih mengembangkan ya potensi-potensi pedesaan, sumber daya masyarakat yang ada di sini ya Bu Kadis. Silakan menanggapi Bu Kadis. Iya, pemberdayaan masyarakat itu yang utama. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar masyarakat itu juga sangat mendukung terwujudnya desa wisata. Aktivitas-aktivitas yang di masyarakat sekitar desa Biringala ini ya memang yang perlu kita jual. Aktivitas mereka dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari yang bisa menghasilkan atau menarik wisatawan atau pengunjung untuk datang. Apa sih yang mereka laksanakan sehingga menarik untuk mereka dikunjungi oleh wisatawan atau pengunjung. Kami menetapkan desa wisata Biringala ini berdasarkan masukan dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa di sini adalah desa wisata rintisan yang bisa diwujudkan untuk ke depan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada perencanaan dari aparat pemerintah desa beserta masyarakat dan juga pendamping desa untuk mewujudkan pasar tematik. Mencontoh pasar tematik yang berada di luar Sulawesi, di daerah Jawa, di mana ada aktivitas masyarakat yang menghadirkan kuliner-kuliner khas dari desa Biringala sendiri yang bisa menjadi daya tarik untuk dijual, dan dengan menawarkan suasana persawahan, kemudian suasana sejuk dan penuh keakraban dari masyarakat desa sambil menikmati kuliner atau jajanan-jajanan pasar yang disajikan di pagi hari. Baik. Jadi berupa sarapan pagi yang biasa kita nikmati hanya pada saat kita pulang kampung. Nah, jika masyarakat ataupun pengunjung luar ingin menikmati suasana seperti itu, nah itu yang ditawarkan oleh masyarakat desa Biringala itu. Baik, saya ke rekan Idam di studio. Iya, Idam. Baik. Iya, rekan Idam ya. Dan kami juga informasikan pendengar, Pak Samsul Rizal ini harus jeda dulu karena sementara harus membawakan materi. Baik. Dan pendengar, kami jeda dulu sejenak untuk mengikuti yang berikut ini. Beli pot baru lagi nih, Zal. Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih. Hobi ya kamu nanam pohon? Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya. Masa sih? Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah. Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal. Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat. Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya. Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan. Mau gimana ya? Bang sini aja deh. Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja. Nanti kita akan bangun pabrik di sini. Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan. Mau gimana ya? Bang sini aja deh. Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja. Ayah kerja apa sih? Ayah lagi menanam bibit dalam polybag. Terus ayah untuk apa? Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi. Oh begitu ayah. Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan. Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kapanpun juga ku ingin tetap bersama kekasihku dan setia. Di masa kapanpun nanti ku ingin terus begini, cinta setia abadi.
sayang padamu. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, ya rekan Idam, buat nanti Anda yang ingin bergabung, silahkan di 082133339440 untuk bersama di kesempatan pagi hari ini ya. Ini nampaknya matahari sudah semakin terik ya. Kita juga ingin berjalan-jalan, menikmati suasana pagi ini ya di lokasi-lokasi yang juga bisa kita untuk menyaksikan melalui layar kamera kita di pagi ini ya, layar YouTube kita. Ini ada Kafe Kampung Rewako ya. Iya. Oh, Kafe Kareba ya. Kafe Kareba. Ya. Nah, ini Desa Wisata Biringala ini menyajikan memang wisata alam ya, dan juga pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kita duduk di sini supaya lebih teduh ya. Lebih teduh ya. Di sana mataharinya agak menyengat. Baik. Nah, pendengar, saya ingatkan kembali rekan Idam ya di 082133339440 ya. Ini jangan hanya sekedar label untuk masa pandemi ini ya. Ini desa wisata kita kembangkan. Kemudian beberapa tahun ke depan ya, ini kita berbicara mengenai desa wisata ini. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata agar tetap eksis ya, agar tetap eksis desa wisata ini? Jangan hanya sekedar label. Tadi Ibu mengatakan bahwa kita akan membangun pasar tematik. Sebenarnya ini juga tidak gampang ya, karena ini harus ada pemberdayaan masyarakat yang ada di sini. Nah, ini ke depan ini sebagaimana ya pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan dan juga respon masyarakat yang ada di daerah ini untuk bisa menjadikan Biringala ini ya tentunya dikunjungi oleh masyarakat baik yang ada di sekitar sini maupun ada di luar sana gitu. Iya, betul. Mbak Dani, perencanaan kita ke depan seperti yang disampaikan sejak awal dan harapan kita untuk masyarakat di sini bahwa partisipasi masyarakat untuk melestarikan dan keberadaan desa wisata Biringala ini tetap ada, memang sangat dibutuhkan partisipasi dari mereka. Jadi bukan hanya effort dari pihak pemerintah desa, kemudian dukungan dari pemerintah kabupaten, namun kesadaran dari masyarakat sendiri bahwa desa mereka ditetapkan sebagai desa wisata. Perlu budaya-budaya yang mereka miliki harus tetap ada dan dilestarikan. Di beberapa tempat di Kabupaten Goa sendiri ada tradisi-tradisi yang masih terus berkembang dan terus hadir di tengah masyarakat ketika mereka ingin menanam padi pertama kali di satu musim, kemudian atau tradisi untuk memanen bersama. Nah, saya yakin di Desa Biringala ini juga masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang terus membudayakan tradisi-tradisi seperti itu. Kemudian hal yang paling utama adalah menetapkan suatu desa sebagai tujuan wisata, perlu ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungannya. Apa yang kami lakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Goa, seperti yang kita sampaikan bahwa ada pelatihan yang kami hadirkan dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa kegiatan non-fisik, pelatihan-pelatihan terkait dengan desa wisata. Ini memang setiap tahun kita hadirkan untuk memberikan edukasi kepada baik pemerintah desa maupun pendamping-pendamping desa dan juga masyarakat yang bisa ikut dalam kegiatan pelatihan itu, bagaimana menghadirkan dan terus menciptakan suasana desa yang bisa berpotensi atau memiliki nilai jual untuk menarik wisatawan datang ke desa tersebut sebagai desa wisata. Iya, floor yang ada di sini ya. Ada masyarakat mungkin yang ingin bertanya ya. Untuk yang ada di sini, ada masyarakat yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ada yang ingin bertanya, silahkan dari masyarakat yang ada di sekitar
wilayah sini? Ini Iya. tahun lalu tidak seperti ini, Mbak Dan. Baik. Di tempat ini masih kondisi kolam juga belum terlalu tertata seperti ini, belum ada kafe seperti ini. Namun setahun berlalu saya lihat perkembangannya juga sudah semakin pesat. Baik. Iya, Pak Desa ya, Pak Desa mungkin ada hal yang ingin ditanya sama Ibu Kadis. Pak Desa ini juga ini adalah orang yang berperan, Ya, tentu saja. Ini cukup besar. Support beliau ini sangat besar. Baik. Ya, dengan mengalokasikan dana desa ya Pak Desa untuk Baik. bisa menciptakan tempat sebagai daya tarik pengunjung datang ke sini. Pak Desa, Pak Muhammad Anwar ya Pak Desa. Berat nggak untuk membangun desa wisata ini dengan dana desa yang berjumlah 800 juta rupiah, Pak? Yang bagus dan didorong oleh masyarakat di sini karena kebetulan pada saat Bupati datang di sini dia tunjuk bahwa desa ini bisa dijadikan wisata. Jadi kami berpikir daripada tanah ini tidak bisa dipergunakan dengan baik, namun tanah ini adalah tanah pemerintah, maka kami dengan pendamping desa, bagaimana cara kami untuk bisa mempergunakan ini menjadi daerah wisata dengan baik. Itu harapan-harapan kami, Bu. Mudah-mudahan dengan hadirnya Kadis Pariwisata, maka kami sangat merasa bangga dengan kehadiran beliau melihat situasi seperti ini di masa-masa pandemi ini. Alhamdulillah saya merasa bersyukur karena pemerintah pusat mencanangkan bahwa harus mempercepat pertumbuhan, maka ingin disuruh wisata terusus di Sulawesi Selatan, termasuk di Desa Biringala, masuk 4 besar yang ada di Kabupaten Goa. Baik, ya saya ke penelpon ya 082133333940 yang ingin bergabung silakan. Ya, rekan Idam, ada yang ingin bergabung? 082133333940 ya. Tema kita di pagi hari ini desa wisata jangan hanya sekedar label ya. Banyak tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang masih butuh dikembangkan seperti itu, dan salah satunya ini adalah desa ya wisata yang kita kunjungi saat ini. Nah, ini ada remaja-remaja kita ya. Saya mau sambil kita melihat-lihat suasana di lokasi ini ya. Ada remaja-remaja kita yang ingin bertanya, mungkin silakan. Oke, ada mic-nya ya. Silakan. Atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Bakri Majid Matawang. Saya sebagai warga desa Biringala yang ingin saya tanya untuk ke depannya desa wisata, apa-apa saja yang ditampilkan di desa kami. Cuman itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Iya, apa-apa saja ya yang bisa ditampilkan, akan ditampilkan di desa ini. Ini ada semacam panggung ya. Iya. Ini kalau anak-anak muda pasti lebih suka dengan atraksi musik seperti itu. Nah, apakah lebih mungkin musik-musiknya itu kedaerahan ataupun juga yang kekinian, ini bagaimana ya? Begitu ya? Oke, silakan Ibu. Baik, justru yang kita harapkan adalah nilai etnik dari masyarakat di sini yang lebih ditonjolkan. Berbicara mengenai wisata, kalau menurut pemahaman kami, bukan hanya sekedar musik-musik yang kekinian, justru hal-hal yang lebih bersifat etnik, bersifat tradisional itu malah menjadi daya tarik yang lebih jauh dari wisatawan luar ya. Harapan kita apa yang tersaji di Desa Biringala ini, wisata yang ada di Desa Biringala bukan hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat lokal, namun lebih jauh harapan kita ini bisa menarik kunjungan atau wisatawan yang justru dari luar. Nah,
memang tren kunjungan wisatawan, utamanya wisatawan mancanegara, sebelum pandemi dan selama pandemi itu jauh sekali merosot, bahkan mungkin hampir dikatakan belum ada yang datang berkunjung ke desa-desa wisata, khususnya desa wisata Biringala ini karena memang kondisi pandemi. Namun jika ada yang bisa dihadirkan, yang bisa disajikan oleh masyarakat yang lebih bersifat ke etnik, bersifat tradisional, yang seperti saya sampaikan ada tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat untuk memotong padi, kemudian menanam padi. Baik. Halo, selamat pagi. Iya. Ya, silakan ya. Ada penelpon, Idam. Kita tahan dulu ya, kita tahan dulu Ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, ini saya dengar ya, saya. Namanya siapa? Nonton ya di telepon. Rizal di Parepare. Baik, Pak Rizal. Ini saya mau bertanya, apa saja yang menjadi alasan sebuah desa dikatakan desa wisata? Ya, kemudian untuk desa Biringala, apa keunggulannya sampai disebut desa wisata? Ya, itu Ibu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut lagi ya. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa ya sebaiknya ditampilkan etnik-etnik ya. Betul. Baik ya. Kita langsung jawab yang pertanyaan dari penelpon atau lanjut dulu nanti kita ke pertanyaan penelpon. Baik. Yang tentu saja yang kita harapkan segera akan hadir penginapan-penginapan yang mungkin berupa homestay, jadi rumah-rumah penduduk yang dijadikan sebagai tempat untuk menginap. Jadi harapan kita orang datang ke sini, utamanya pengunjung dari luar, wisatawan dari luar provinsi maupun wisatawan luar negeri, datang untuk menikmati suasana desa, suasana alam yang ada di Desa Biringala ini, dan mereka berkeinginan untuk menginap, menikmati suasana desa itu bukan hanya sesaat saja, tapi mereka menikmati suasana desa dengan menginap di rumah-rumah penduduk yang dijadikan sebagai homestay. Baik. Sebenarnya yang paling utama jika menetapkan suatu desa sebagai desa wisata yang sudah survive, bukan lagi rintisan, memang harus ada penginapan, ada tempat menginap yang berada di lingkungan tempat wisata yang ada di desa tersebut, sehingga orang yang datang tidak hanya sekedar 1 jam, 2 jam, tapi mereka dapat menikmati suasana desa jauh lebih lama lagi dengan hadirnya penginapan berupa homestay ya, rumah-rumah tinggal penduduk yang dijadikan sebagai tempat untuk menginap. Iya, saya sebelum ke penelpon menjawab pertanyaan penelpon, saya mau tanya dulu lagi ya kembali. Masih ada mic-nya ya. Iya, nah setelah ada rintisan desa wisata ini, apa yang Anda rasakan ya sebagai warga masyarakat yang berada di Desa Biringala ini? Alhamdulillah, saya sebagai pemerintah desa sangat merasa bangga dengan hadirnya daerah wisata, dan kami sudah berkoordinasi dengan penduduk yang ada di seputaran sini. Alhamdulillah, dia sangat merespon dengan baik. Iya, kalau dari masyarakatnya sendiri Pak, silakan. Dari masyarakatnya sendiri ini seperti apa? Kalau dulu desanya mungkin sepi, ini sekarang bagaimana setelah ada 2 tahun ini ya Bu ya? Tahun kemarin 2021, bagaimana Bapak merasakan adanya desa wisata ini? Cek. Ya. Terima kasih. Kami dari warga Desa Biringala sangat bersyukur karena adanya desa wisata di Biringala ini. Kenapa? Selain desa kami ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, juga adanya desa wisata ini bisa memberikan sedikit, meskipun masih sedikit keuntungan ekonomi. Ada beberapa pihak-pihak UMKM yang bisa merasakan, misalnya dari bahwa potensi untuk mengembangkan desa wisata di dataran rendah itu ada di Biringala.
perencanaan ke depan, kita ingin di sini bukan hanya hadir kafe ataupun tempat-tempat beristirahat seperti ini, namun perencanaan ke depan karena ini adalah sebagian besar mata pencaharian penduduk yang di sekitar sini adalah bertani, jadi harapan kita seperti yang ada di Swarga Bumi. Kalau mungkin pendengar maupun Mbak Dani pernah melihat salah satu tempat wisata yang berada di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada tempat makan maupun spot foto yang begitu indah yang berada di tengah-tengah sawah. Nah, untuk menghadirkan hal seperti itu di sini memang dibutuhkan investasi yang cukup besar, ya. Jadi kita awali dulu dengan mimpi kita membuka yang seperti kecil-kecil ini, kemudian nanti harapannya ke depan ada kerjasama dengan para investor untuk bisa menghadirkan sesuatu yang indah di luar sana juga hadir di Kabupaten Goa seperti itu. Nah, yang memudahkan karena beberapa tanah garapan di sini adalah milik pemerintah Kabupaten Goa. Jadi untuk lebih memudahkan kedepannya menghadirkan seperti itu dengan tidak perlu memikirkan lokasi atau tempat. Nah, dukungan dan support dari pemerintah kabupaten itu ada di sini seperti itu. Baik, ya kita ke pendengar yang masih ingin bergabung bersama dengan kami atau kita break dulu kembali ke studio bersama dengan rekan Idam. Oh ya, ini dari pengarah acara saya. Oh belum ya. Baik, kita ke penelpon ya, penelpon 0821 3333 9440. Oh, oke, baik. Ini sudah ada arahan ya sebelum kita closing statement. Masih ada yang berada di sini yang ingin bertanya, ya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ya. Pak Camatnya juga hadir. Silakan Pak Camat. Ya, silakan Pak Camat. Ini ada Pak Camat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik. Bagaimana ini perkembangannya Pak Camat melihat Pak Camat potensi? Ya. Sekarang ini Pak Camat, mohon maaf ya, namanya dulu dong Pak Camat. Silakan. Ya, nama saya Anwar Asro. Baik, ya Pak Anwar ya. Kalau Pak Lurah, Pak desanya Pak Anwar Joko ya Pak Anwar juga ya saya menyapa. Selamat datang Pak Anwar ya di desanya Bapak di pagi ini. Pak Anwar ini tentunya desa wisata ini kita berharap jangan hanya sekedar label aja ya. Pandemi hilang, berubah jadi endemi, objek wisatanya juga ini hilang juga. Nah ini bagaimana tentunya Anda sebagai camat untuk menggelorakan, ya, membangkitkan masyarakat untuk mencintai desanya dan juga memelihara apa yang ada saat ini. Ya, khusus untuk yang ada di Kecamatan Merombong, terkhusus lagi yang ada di Desa Biringala ini karena ini adalah merupakan sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan ini diharapkan supaya bisa berkesinambungan dan bisa tetap terjaga karena ini dibiayai oleh dana desa dan dikelola oleh BUMDes yang ada di Desa Biringala. Kemudian untuk bagaimana perkembangannya ke depan, bagaimana supaya bisa mendapatkan pundi-pundi PAD desa. Baik. Iya. Nah, Pak Camat sayang sekali ya karena kita berada di penghujung acara sebagai closing statement, silahkan Ibu Tendri ya. Ya, kita berharap bukan hanya Desa Biringala yang bisa eksis dan tetap ada sebagai desa wisata, namun beberapa desa yang ada di Kabupaten Goa akan terus berupaya dan berakselerasi untuk bisa juga ditetapkan sebagai desa wisata. Tahun ini ada beberapa desa yang sudah mulai masuk mendaftarkan diri untuk masuk dalam anugerah desa wisata. Dari 4 desa yang kita tetapkan di 2021, insya Allah di 2022 ini ada 11 desa akan menuju ke 12 desa yang akan ditetapkan sebagai desa wisata di Kabupaten Goa. Baik. Kita harapkan ada banyak sekali, ada 21 desa yang ada di Kabupaten Goa pun ditambah dengan kelurahan itu sekitar 163. Ini juga kita harapkan mereka berpacu untuk menghadirkan potensi-potensi desanya untuk
bisa ditetapkan sebagai desa wisata. Baik, ya terima kasih Bu Andi Tenritari, Pak Camat ya, Pak Anwar, juga Pak Lurah, Pak Anwar Joko, masyarakat yang ada di sini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Sayang sekali waktu ya, dan cuaca juga panas, matahari semakin terik ya, tapi tetap dalam suasana yang tanpa polusi ya, suasana alam di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Saya Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini bersama kru teknik kami ya, luar biasa. Ada Ruli, ada Bung Desti, Bung Oki Nurdianto, Bung Yudhistira ya, di bawah pimpinan Bapak Nurmansyah ya. Ya, jadi ini tim teknik kami ya, bertugas di pagi hari ini. Di studio juga teman-teman luar biasa ya, dan sebagai penanggung jawab Kepala LPP RRI Makassar Bapak Ferdi Kusno ya, produser Kepala Bidang Pemberitaan Bapak Haji Andi Asman, dan juga kru yang berada di pemancar. Terima kasih untuk kebersamaan kita ya, dan masyarakat Desa Biringala sejak kemarin ya sudah bersama dengan kita juga. Baik, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog luar studio dari Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa.